Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali berjumpa kembali dengan saya dan Andre di sini dalam ibadah online Gereja Isa Almasih Menteng Pulo. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian kita buat menyembah Dia. Karena hanya Dia adalah Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang layak untuk dipuji dan disembah. Segala kemuliaan hanya untuk Dia. Haleluya. Lagi kita katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, segala pujian, syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, Yesus, haleluya. Yesus, ku menyembah-Mu. Amin. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Karena hanya Engkau adalah Allah dan Tuhan kami. Kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada, ini bukan karena kehebatan kami, tetapi sepenuhnya karena
kasih karunia Tuhan. Kalau kami masih bisa melayani Tuhan pada hari ini, masih bisa bernyanyi buat Tuhan, memuji Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, ini adalah satu anugerah buat kami. Biarlah Tuhan Kau tetap berikan kami kekuatan, supaya kami tetap setia pada Engkau, mencari Engkau, dan menjadikan Engkau sumber pengharapan kami. Terima kasih. Kami siap memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak lupa kita naikkan pujian. Mukjizat itu nyata dan selalu ada bagi kita yang percaya. Haleluya. Kita naikkan sama-sama pujian ini. Amin. Puji Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, saat itu nyata. Tenakan kembali pujian ini. Haleluya. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku, haleluya, di saat ku
Shalom, salam kemenangan, salam sukacita, salam damai sejahtera, salam kelepasan. Karena hari ini adalah hari perjumpaan kita dengan Tuhan. Hari ini adalah hari Tuhan melawat saya dan saudara. Hari ini adalah hari di mana Tuhan akan mengajar kita kembali. Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan menegur kita supaya kita bertobat. Yang terambil di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-19. Alkitab berkata seperti ini. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, bentuk cinta Tuhan itu ataupun tanda cinta Tuhan itu tidak selalu seperti di Mazmur 23. Dia menjadi gembala yang baik, dia membaringkan kita di padang rumput yang hijau, dia mengenyangkan kita, dia membawa kita ke tepi aliran air, dan dia menyegarkan seluruh hidup kita. Di Mazmur 23 itu bagaimana Tuhan sebagai gembala yang sangat baik dan dia memberikan setiap yang kita inginkan, memberikan setiap yang kita butuhkan, mengenyangkan kita, memuaskan kita. Tapi saudara, tanda cinta Tuhan tidak selalu di Mazmur 23. Tapi ada begitu banyak pribadi Tuhan yang lain, salah satunya adalah di kitab Wahyu. Tuhan berkata bahwa bentuk cintanya itu adalah barang siapa kukasihi. Artinya tidak semua, saudara. Tidak semua dicintai, tidak semua dikasih, tetapi ada kata barang siapa. Nah, karena ada kata kelanjutannya, dikatakan begini. Barang siapa kukasihi, ada dua hal, saudara. Yang pertama, ia, orang itu akan kutegur. Seringkali kata ditegur itu kita hindari. Sebagai orang Kristen, kita gak suka ditegur. Kita lebih suka kepada apa yang menurut kita benar, apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita tepat buat diri kita. Seringkali kita menghindari namanya kata ditegur, saudara. Karena kata ditegur itu kayaknya kita kehilangan harga diri, gitu ya. Kita kehilangan wibawa, kayaknya itu bukan sesuatu yang enak. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan sendiri berkata kepada salah satu jemaat di Laodikia ini, sebagai tanda cintanya, dia harus menegur, saudara. Menegur itu artinya, saudara, Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan bicara itu lewat banyak hal, saudara. Tuhan bisa bicara lewat keadaan yang kita hadapi. Tuhan juga bisa bicara lewat persoalan yang kita sedang hadapi. Tuhan juga bisa bicara lewat firman Tuhan, bisa bicara lewat hamba-hamba Tuhan. Bahkan apa yang kita lihat, Tuhan bisa bicara lewat. Tanda cinta Tuhan itu tidak selalu dengan Tuhan itu memberikan kita surprise, anak kita seperti yang kita mau, hidup kita seperti yang kita mau. Enggak, saudara. Tapi ada bagian-bagian yang Tuhan mau, Tuhan itu menegur kita, saudara. Artinya gini, kalau Tuhan lihat jalan kita tidak lagi selaras dengan jalannya, dia akan menegur kita. Supaya apa? Supaya kita kembali ke jalan kebenarannya. Waktu Tuhan melihat cara pikir kita, keputusan kita, tindakan kita sudah tidak lagi sejalan dengan cara pikirnya Tuhan, jalannya Tuhan. Tuhan menegur kita dan bawa kita kembali supaya kita kembali ada di dalam jalannya, saudara. Tapi seringkali kita sebagai orang Kristen menghindari ini. Sekali lagi saya ulang, menghindari ini. Saudara, kita tahu satu bangsa yang besar, bangsa Israel, dan bangsa ini adalah bangsa yang dipilih Tuhan, dikhususkan Tuhan supaya bangsa ini untuk menyatakan kebesarannya, kemuliaannya kepada bangsa-bangsa lain. Tapi kita tahu bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, kata Alkitab. Kenapa keluar kata tegar tengkuk, saudara? Karena bangsa ini adalah bangsa yang tidak mau ditegur, tidak mau diarahkan, tidak mau dihajar, saudara. Sehingga membuat justru bangsa ini, Alkitab katakan, kehilangan semua yang Tuhan janjikan. Bahkan dikatakan satu angkatan yang tegar tengkuk ini, yang keras kepala ini, yang tidak mau mendengar teguran ini, Tuhan habiskan di padang gurun. Kenapa, saudara? Karena bangsa yang tidak mau ditegur. Dan ujungnya Tuhan menghajar dan menghabisi satu bangsa. Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Ketika Tuhan menegur kita, apakah kita mau bereaksi dan membenarkan diri kita? Ketika Tuhan tegur kita, kita bereaksi, kita marah dan kepahitan. Atau ketika kita ditegur oleh Tuhan, kita kecewa dan meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan harus menghajar kita.
Kalau Alkitab mengatakan tanda cinta kita sebagai orang tua kepada anak kita, didiklah anakmu dengan rotan di tangan kita. Seringkali Tuhan harus menggunakan rotan di tangannya. Dan saudara harus percaya bukan itu yang Tuhan sukai. Tapi Tuhan harus menggunakan rotan itu. Dia harus menghajar satu bangsa seperti Israel. Harus dipotong satu angkatan dan mati terhampar di padang belantara dan mayat mereka dimakan burung-burung. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Tapi banyak kali orang Kristen menyalahgunakan kata kasih. Dan banyak orang protes kalau Tuhan itu mengasihi saya, berarti dia harus mengerjakan apa yang saya mau, harus mengabulkan apa yang saya inginkan. Seringkali kita memandang Tuhan itu dengan cara yang salah. Tapi Alkitab berkata kalau dikatakan barang siapa aku kasihi, ya aku tegur, itu yang pertama, saudara. Tapi kalau ditegur kita juga nggak mempan, ya yang kedua dia harus menghajar kita. Saudara, mari kita belajar dari bangsa Israel. Mari kita belajar dari Simson yang Tuhan mengatakan kata jangan lakukan, jangan menginginkan perempuan lain, jangan menginginkan Delila, teguran demi teguran. Saudara diberikan, tapi saudara akhirnya Simson tidak bisa mendengar teguran. Dan Tuhan harus mengambil sebuah tongkat, namanya tongkat, untuk menghajar. Saya berdoa tidak ada kita yang keras kepala dan tegar tengkuk dan membenarkan diri kita di hadapan Tuhan. Membenarkan keadaan kita di hadapan Tuhan. Saudara, saya sangat bersyukur setiap kali kalau saya di hadirat Tuhan, saya dengar firman, Tuhan menghajar saya, Tuhan mendidik, menegur saya merelakan hati saya dan saya berkata, Tuhan, ampuni aku. Supaya tidak ada tangan Tuhan yang membawa tongkat untuk menghajar dan mendidik saya dengan cara yang keras. Hari ini saudara, mari kita belajar. Biarkan Tuhan itu bicara. Yang pertama, dia menegur kita. Seringkali Tuhan bicara dan kita tidak bisa mendengar, nyaris tidak terdengar suara Tuhan. Kenapa saudara? Kita lebih mendengar suara hati kita. Lebih mendengar keinginan daging kita. Lebih mengingini supaya kita mendengar suara hati kita dan bukan suara Tuhan. Dan itu sungguh menyebalkan hati Tuhan. Saya berdoa hari ini tidak ada yang di antara kita menyebalkan hati Tuhan, saudara. Tapi kita adalah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Berikutnya dikatakan kalau engkau sudah kutegur, engkau kuhajar. Berikutnya dikatakan relakanlah hatimu. Relakan hatimu. Rela itu saudara tidak ada kata keterpaksaan di sana. Memberikan dengan rela, ikhlas. Tidak ada kata terpaksa di sana. Dan ketika Tuhan mengajar dan mendidik kita, mari relakan hati kita. Saudara, hati ini perlu diajar, perlu dididik. Karena seringkali hati kita ini menipu kita. Hati kita ini justru membunuh kita. Hati kita justru membinasakan kita. Tapi biar hati kita, seperti firman Tuhan katakan, pusat dari segala sesuatu adalah ini hati kita, saudara. Biarkan hati kita menjadi tempat Tuhan mencurahkan hatinya. Biarkan hati kita menjadi tempat Tuhan mencurahkan cintanya. Biarkan hati kita menjadi hati yang bisa mendengar Tuhan, saudara. Bergaul dengan Tuhan lewat hati kita itu enak banget. Kita ngerti apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan gak suka. Kita tahu, saudara. Kita tidak akan mempertahankan hak kita. Kita tidak akan mempertahankan ego kita. Kita tidak akan mempertahankan kesombongan kita. Kalau kita bisa bicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa mendengarkan Tuhan dari hati kita, nah di situ saudara, membuat kita akan kehilangan Tuhan. Dikatakan di Alkitab bahwa relakanlah hatimu ketika Tuhan mengajar. Relakanlah hatimu ketika Tuhan mendidik saudara dan saya. Sekali lagi, hati ini perlu diajar dan dididik. Supaya hati kita selaras dengan hati Tuhan. Hati kita sejalan dengan hati Tuhan. Berikutnya dikatakan saudara, ketika Tuhan menegur kita, Tuhan mengajar kita, dan kita merelakan hati kita, yang terakhir dikatakan, bertobatlah. Mungkin saudara berkata, saya adalah orang Kristen dan gak perlu bertobat.
Saudara, bertobat itu adalah pekerjaan setiap hari. Kita perlu bertobat dari mata kita. Kita perlu bertobat dari telinga kita. Kita perlu bertobat dari perkataan kita. Kita perlu bertobat dari hati kita. Pertobatan itu setiap hari, saudara. Pertobatan itu setiap hari. Kenapa harus setiap hari? Karena setiap hari ada sesuatu hal yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa. Bisa setiap hari membuat kita justru kehilangan Tuhan. Bisa setiap hari justru kita kehilangan iman kita. Tapi mari kita belajar. Dikatakan Alkitab, bertobatlah. Bertobatlah setiap hari. Mempersembahkan hidup kita ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan itu setiap hari. Berdoa, bernafas itu setiap hari. Mengalami Tuhan itu setiap hari. Saya sedang ada di Bandung, saudara. Bukan waktunya saya untuk nggak mengalami Tuhan. Lalu saya tidur sepanjang hari di hotel, enak-enak. Enggak. Saya tetap mengambil waktu. Saya harus berjumpa dengan Tuhan. Saya harus mengalami Tuhan di sini. Saya harus berjumpa dengan Tuhan. Ya, saudara. Karena saya nggak mau dalam satu hari saya lewat Tuhan. Saya berkata, Tuhan, kalau tadi pagi saya berdoa, saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya bisa menikmati semua yang terbaik. Saya bisa menikmati berkat Tuhan. Saya bisa menikmati hari ini ada di sini. Saya bisa menikmati semua yang Tuhan janjikan itu menjadi kenyataan. Dan saya tidak lupa diri, saudara. Saya tetap cari Tuhan. Sampai hari ini juga saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Ada beberapa orang di Alkitab kalau kita belajari, saudara, adalah orang-orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan dan tidak mau bertobat, dan ujungnya mereka kehilangan Tuhan. Seperti 10 pengintai, saudara, pengintai tanah Kanaan. 10 pengintai ini bukan tidak tahu firman. 10 pengintai ini tahu banget apa yang harus mereka kerjakan di tanah Kanaan. Justru pasti ya, saudara, udah di briefing, sudah dikasih tahu apa tujuannya ke sana. Untuk ngapain, udah pasti sudah, itu di briefing. Tapi mereka ini adalah orang yang tidak bisa merespon Tuhan ketika mereka melihat raksasa. Orang enak, orang-orang besar di tanah Kanaan itu. Mereka adalah orang-orang yang gak bisa menangkap Tuhan di hati mereka. Mereka adalah orang-orang yang gak bisa menangkap Tuhan di momen-momen mereka perang, sudah. Justru mereka berkata yang salah tentang Tuhan. Mereka berkata, kita nggak usah masuk ke tanah Kanaan karena kita seperti belalang, kita akan dimakan habis. Mereka nggak bisa berjumpa Tuhan di hati mereka. Tapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Mereka berkata, ini waktunya kesempatan untuk kita menduduki tanah Kanaan. Kita akan menghabisi mereka, kita akan makan mereka, kita akan telan habis mereka, dan kita akan menikmati tanah Kanaan. Berbeda, saudara. Dan biar hari ini, saudara, sama saya menjadi orang-orang yang bisa menangkap Tuhan di sini, di hati kita. Ketika kita bisa menangkap Tuhan di hati kita, tidak ada kesombongan yang keluar, saudara. Tidak ada keangkuhan yang keluar. Kita tidak memanfaatkan orang lain. Kita tidak berkata yang salah, kita tidak berkata yang negatif. Tapi yang keluar itu seperti Alkitab katakan, aliran-aliran kehidupan. Ketika kita ditindas pun yang keluar itu cuma ucapan syukur. Ketika kita dipersalahkan, kita dirugikan, maka yang keluar itu hanya ucapan syukur. Karena kita tahu bukan bagian kita. Karena di sini sudah, di hati kita. Aliran-aliran kehidupan itu tetap keluar. Bagaimana dengan kita, saudara, hari ini? Apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita keluarkan dari hidup kita? Apa yang mengalir dari hati kita hari ini? Apa yang mengalir dari kata-kata kita? Apa yang mengalir dari jempol kita ketika kita chattingan, saudara? Apa yang mengalir? Hari ini mari kita belajar seperti kita belajar kepada Yesus. Ini akhir zaman, akhir dari akhir zaman. Hanya bisa kita tahu melakukan A atau B, salah atau benar, ketika saudara dan saya punya hubungan dengan Tuhan di sini. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara tahu, nggak usah dengar dari orang lain. Saudara nggak perlu seperti orang lain. Saudara menjadi diri saudara sendiri, dan saudara tahu, saya perlu nggak ambil ini, saya perlu nggak ikut ini, saya perlu nggak masuk ini. Saudara tahu, karena saudara punya namanya signal-signal berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati. Makanya kita katakan, relakan hatimu
Karena saudara seringkali hati ini nggak bisa mendengar Tuhan. Nggak bisa nangkap sinyal Tuhan. Saya berdoa setiap kita hari ini, supaya setiap kita memilih untuk bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat, dari sudut pandang pikir kita yang salah. Saudara, hari ini yang ditakuti oleh banyak orang cuma satu, saudara. Corona. Itu yang paling ditakuti. Sampai orang tidak berani kemanapun, harus begini. Saya tidak mengatakan kepada saudara-saudara tidak perlu protokoler, enggak. Tapi saudara jangan sampai lupa firman. Ada Mazmur 91, ada Mazmur 27 yang benar-benar jaminan kita. Hari ini saudara, saya ada di Bandung, ya. Saya bisa jalan ke banyak tempat di kota ini tanpa sebuah tekanan. Wah, ini nggak berani pegang, ini nggak berani. Enggak, saudara. Saya tetap proteksi diri saya. Saya berdoa, saya perjamuan kudus, saya pengurapan, saya mendeklarasikan diri saya. Dari jam 4 pagi saya sudah proteksi diri saya. Dan saya nggak takut kemanapun. Saya dengan anak saya nggak takut kemanapun. Jadi, jangan sampai kita salah. Sehingga kita mengharapkan yang dari dunia yang proteksi kita. Kita mengharapkan dari sesuatu yang akan proteksi kita, saudara. Jangan sampai firman ini hanya sesuatu yang kita dengar dan itu tidak terrealisasi, tidak menjadi rema di hidup kita. Itu sangat disayangkan, saudara. Mari kita percaya kekuatan firman di atas segala kekuatan di bumi ini. Apa yang dokter tidak bisa lakukan, firman bisa lakukan. Apa yang obat tidak bisa lakukan, Yesus bisa lakukan. Karena Yesus katakan dia adalah tabib, dia adalah Jehovah Rafa. Mari alami itu. Saudara, saya dengan mama saya, saudara, mama saya sudah 86 tahun, saudara. Saya tetap berkata, percaya firman yang menjadi proteksi dan jaminan mama. Yang tadinya dia takut ke kiri, takut ke kanan, dikurung di rumah, saudara, di kota Medan. Nggak kemana-mana, nggak berani keluar, saudara. Saya terus push dengan firman. Saya bilang, Ma, alami Mazmur 91. Jangan cuma tahu apa kata orang, dari kata orang. Alami coba Mazmur 91. Supaya mama tahu ada jaminan yang sempurna sekalipun 86 tahun. Saudara, hari ini mama saya dibebaskan. Kemarin saya dengar dia sudah pindah ke satu kota lain. Dan dia berkata, iya terima kasih. Ya entah karena kamu sudah terus berbicara tentang firman. Firman itu lama-lama bekerja di hidupnya, saudara. Dia sudah pergi ke rumah anaknya yang lain. Dia sudah bisa menginjil, saudara. Mari kita percaya dan saya berharap kita bertobat hari ini. Saudara, relakan diri kita diajar, dididik oleh Tuhan. Mari mengalami Tuhan di masa-masa pandemi ini, saudara. Jangan sampai kita menjadi penonton. Bahkan kita mempengaruhi orang supaya orang jadi ketakutan, saudara. Mari menjadi orang yang free di dalam Tuhan, merdeka di dalam Tuhan. Supaya saudara tidak terkurung. Saudara jadi nggak bisa kemana-mana pakai sarung tangan, pakai masker, pakai semua sampai nggak bisa pegang apa-apa. Mari percaya firman jadi kenyataan. Mazmur 91 jaminan yang sangat sempurna. Saya mengalami, keluarga saya mengalami. Saudara, kita masih pergi ke beberapa tempat. Mari percaya Tuhan. Jangan sampai kita terintimidasi. Saudara, mari merdekakan hati kita hari ini. Biarkan Tuhan bicara di hati saudara. Dan mari merdeka di dalam Kristus. Jangan menjadi orang yang terbelenggu di dalam Kristus. Tapi merdekalah di dalam Kristus. Saya berdoa setiap saudara yang mendengarkan dan menonton channel ini diberkati Tuhan. Dan mulai mengubah paradigma saudara. Mulai buat sebuah langkah baru. Berani keluar dari pintu rumah saudara. Buat langkah yang baru. Saudara berani bercerita. Menyaksikan Mazmur 91. Saudara bercerita tentang wahyu. Ini kepada banyak orang. Bagaimana kita dibebaskan. Ketika hati kita bertobat. Kita terima. Percaya firman. Itu bertobat saudara. Percaya firman. Yes Tuhan. Aku percaya. Kemenangan jadi bagianku. Saya berdoa biar ini menjadi berkat. Dan memberkati kita semua di seluruh Indonesia. Amin.